yang disebut sebagai inskripsi Riam. Inskripsi Riam ini abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Tapi coba perhatikan di sini. Nama tokoh besar dari nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di sini. Apa itu? Di sini ada Bani Asad. Asad, ya. The land of Asad. Tanah, wilayah kediaman kaum Asad. Ada Ma'ad, tanah kediaman kaum Ma'ad. Siapa itu Ma'ad? Bani Ma'ad. Siapa itu Bani Asad? Bani Ma'ad ini ada kaitan dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita urut? Dari Fikhr atau Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Pertanyaannya begini, coba cari tuh tokoh Adnan. Dalam dokumen-dokumen di luar Islam tidak ada. Memang Adnan itu tidak begitu dikenal. Tapi yang dikenal adalah Ma'ad. Itulah sebabnya muncul dalam inskripsi abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, kita saling mendoakan satu sama lain. Amin, Allahumma amin. Ketika Dr. Manahem Ali live beberapa waktu yang lalu atau beberapa jam yang lalu, saya sempat melihat banyak sekali di live chatnya itu nyebut-nyebut nama Zaini. Sebetulnya tanpa kalian sebut-sebut, saya juga tetap akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Manahem Ali. Bahkan kali ini saya ingin menarasikan narasi yang sederhana. Kalau kita waras, saya yakin kalian akan terima dengan narasi saya. Ini masih fokus kepada Dr. Manahem Ali bicara tentang data sezaman. Kali ini malah agak lucu ya. Sebelumnya kan saya sudah bilang, tidak bisa menghadirkan semua tokoh itu ada manuskrip atau ada data yang sezaman. Sementara manuskrip atau datanya Stefanus atau siapa itu ya, Yerusalem itu sezaman dengan Rasulullah. Bicara nasab sampai Ismail. Jadi semestinya kalau hanya bicara nasab Rasul ya bicara nasab Rasul bin Abdullah bin Abdul Muthalib begitu ya. Atau keempat ya, tidak bisa tembus ke atas. Mestinya kalau mau tembus ke atas rujukannya bukan catatannya dari Santofanus atau siapa itulah of Yerusalem yang sudah saya bicara sebelumnya itu, yang hidupnya sezaman dengan Rasulullah ya. Nah sekarang ada lagi ternyata data yang lebih tua bicara tentang nasab Rasulullah SAW, yaitu inskripsi abad ke-7 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Lalu di situ menyebut satu nama yaitu Ma'ad kalau tidak salah ya. Sekarang Rasulullah itu hidupnya di abad ke-7 Masehi. Ya. Maksudnya itu wafatnya itu abad ke-7 Masehi, 632 kalau tidak salah ya. 632 atau abad ke-7 Masehi itu berapa tahun jaraknya dengan abad ke-7 sebelum Masehi? Berarti sekitar 1400 tahun. 700 tambah 700 kan 1400 tahun. Sekarang kalau misalnya ditarik dari abad ke-4-nya, berapa tahun ya? Abad ke-4 dengan abad ke-7 Masehi. Abad ke-4 sebelum Masehi, abad ke-7 Masehi. Berarti 1100 tahun. Adnan ya, itu adalah leluhur Rasulullah yang ke-21. Atau kalau ditarik dari Ma'ad, Ma'ad itu adalah kakek Rasulullah yang ke-20. Artinya Rasulullah itu keturunan ke-20 dari Ma'ad. Nah, ingat ya kata kuncinya ya. Kalau diklaim bahwa inskripsi tahun atau abad ke-7 sampai abad ke-4 sebelum Masehi atau inskripsi yang muncul atau ditulis 1100 sampai 1400 tahun sebelum Rasulullah itu benar bicara tentang Adnan atau tentang Ma'ad, maka mau tidak mau kita harus terima bahwasanya jarak antara Rasulullah dengan Ma'ad di mana rentangannya adalah 20 generasi, itu jaraknya berarti 1400 tahun sampai 1100 tahun. Jadi kita harus terima bahwa 20 generasi itu kemungkinan waktunya adalah antara 1100 tahun dengan 1400 tahun. Bisa ditangkap logikanya kan? Sekarang kita pakai teorinya Ibnu Khaldun yang selalu dipakai oleh Ki Haji Imaduddin, bahwasanya 100 tahun itu hanya ada 3 generasi. Artinya 1000 tahun itu
30 generasi. 1100 tahun, 33 generasi. 1400 tahun mestinya itu, kalau 1000-nya itu 30, 400 berarti 12. 42 generasi. Ini kok bingung sekali. Mestinya sekitar 30 sampai 42 generasi, tapi Rasul kok baru 20 generasi. Ini mana yang miss? Kalau misalnya kita pakai teori Ibnu Khaldun, mestinya jarak antara Ma'ad dengan Rasul itu hanya 700 tahun. Atau mungkin kurang. Berarti kalau pakai teorinya Ibnu Khaldun, mestinya inskripsi itu ya setidaknya abad ke-1. Tidak mungkin abad ke-4 sebelum Masehi. Berarti ada kenyataan inskripsi yang isinya informasi yang akan terjadi 400 tahun setelahnya. Masuk akal nggak itu? Saya khawatir Pak Dokter ini salah membaca. Jangan-jangan di bawah itu catatannya bukan isi dari inskripsinya, tetapi mungkin disanding-sandingkan dengan keterangan-keterangan. Bagaimana bisa inskripsi atau manuskrip yang usianya diperkirakan antara 1400 ya dengan sampai 1100 sebelum Rasulullah itu bicara tentang nasab Rasul yang ke-20. Itu pertanyaannya. Mestinya kalau mau bicara data sezaman dengan leluhur Rasul yang ke-20, yaitu adalah inskripsi yang ditulis di abad pertama Hijriyah. Yaitu jaraknya dengan Rasul 700 tahun. Tidak bisa 1100 sampai 1400. Berarti ada miss sekitar 400 sampai 700 tahun. Gimana ceritanya? Apakah ada orang yang menulis masa depan? Atau generasi Rasul 20 ini memang mau tidak mau harus berjarak sekitar 1100 tahun sampai 1400 tahun. Ini yang mana yang lebih masuk akal? Kan sama-sama tidak ada yang masuk akal itu. Jangan-jangan keliru. Apalagi di situ disebut juga Bani Asad ya kalau tidak salah. Bani Asad atau Bani Sa'ad ya. Jadi kan nyebut dua nama di inskripsi itu. Ma'ad ya, lalu dianggap Ma'ad yang bin Adnan, padahal sandingannya itu Asad. Asad atau Sa'ad. Kalau Asad ya atau Sa'ad ini turunannya Fihr, turunannya Bani Quraisy. Itu dekat dengan Rasul. Kalau Asad itu leluhurnya Sayyidah Halimah yang nyusi Rasul. Makanya disebut Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya Sa'ad bukan Asad. Kalau yang Asad yang terkenal yaitu Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin dari Bani Asad. Itu satu leluhur dengan Rasul menyatunya di Quraisy. Itu malah dekat. Cuma 10 tingkat di atas Rasul ya. 10 generasi. Berarti Sa'ad dan Asad ini malah di bawahnya itu, di bawahnya yang 10 itu. Bisa ke-7, bisa ke-6, di atas Rasul. Ini kok bisa? Manuskrip atau inskripsi abad 7 sebelum Masehi. Sampai abad 4 sebelum Masehi. Yaitu berarti berjarak dengan Rasul sekitar 1100 sampai 1400 tahun. Malah menyebut leluhur Rasul yang sekitar di bawah 10. Bisa ke-7, bisa ke-6. Berarti jarak antara Rasul dengan Sa'ad itu, atau Asad ya, saya mungkin yang mana yang tepat itu, harus 1100 tahun. Atau jangan-jangan ada inskripsi sekitar 1100 tahun yang lalu bercerita tentang hal yang mungkin berjarak dengan Rasul itu hanya beberapa puluh tahun. Atau mungkin beberapa ratus tahun. Ini kan aneh ya. Saya khawatirnya malah salah baca itu. Mungkin bukan bukan Ma'ad yang bin Adnan. Kenapa kok sandingannya ke Bani Asad? Nah, jadi begitu ya, mohon dipikirkan yang sederhana. Kesimpulannya itu ada data berbentuk prasasti di mana itu jaraknya dengan Rasul sekitar 1100 atau 1000 berapa sampai 1400, tetapi bicara tentang leluhur Rasul yang ke-20. Berarti mau tidak mau, kalau Anda percaya itu sezaman dengan anaknya Adnan, yaitu Ma'ad, berarti jarak Rasul dengan Ma'ad itu 1100 tahun. Padahal baru generasi ke-20. Berarti ada orang yang cuma generasi 20 sudah memakan waktu 1100 tahun. Sementara rumusannya
itu mestinya hanya 700 tahun. Ada miss 400 tahun. Apalagi kalau misalnya pakai yang abad ketujuhnya. Berarti ada miss 700 tahun. Satu. Atau jangan-jangan itu inskripsinya itu menulis masa depan, yaitu sesuatu yang 700 tahun kemudian. Jadi jarak antara manuskrip dengan Ma'at, misalnya Ma'at ini dianggap pakai standar gap generasi itu kalau 20 cuma 700 tahun dengan Rasul, berarti Ma'at ini baru 700 tahun sebelum Rasul. Berarti ada di abad pertama Hijriah. Tapi abad pertama Masehi. Tapi kok nama Ma'at sudah ditulis di abad 7 sebelum Masehi. Berarti 700 tahun sudah muncul nama Ma'at. Sebelum Ma'atnya ada 700 tahun sudah muncul. Itu malah tambah bingung ya. Atau 400 tahun muncul. Nama Ma'at ini muncul 400 tahun sebelum orangnya. Saya curiga mungkin salah baca itu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.